menjadi pedagang, dengan masa beliau menjadi hilang lagi. Jadi pincet dulu, jadi bolak-balik lagi. Apa? Tahu. Nah ini masa entrepreneurship, artinya masa beliau menjadi seorang pedagang ekonom hebat. Ternyata dalam sejarah durasi waktu beliau menjadi pedagang dengan durasi waktu beliau menjadi nabi lebih lama menjadi pedagang. Makanya beliau kaya raya di usia muda, yaitu usia 12 tahun sampai 37 tahun beliau berdagang. Nah, usia 37 sampai 40 tahun, 3 tahun beliau berkontemplasi, artinya beliau bertahanus di Gua Hira. Karena melihat kebobrokan kejahiliaan orang menyembah patung, beliau berkontemplasi, i'tikaf di Gua Hira. Tapi jangan kita salah paham, gara-gara melihat begini kalau i'tikaf itu di gua gitu. Beda. Kenapa Rasulullah i'tikafnya enggak di masjid? Karena Masjidil Haram waktu itu tidak seperti sekarang. Sekitar Ka'bah itu ada 300 lebih patung-patung yang disembah. Orang tawaf nggak ada pakaiannya, laki perempuan tawaf nggak ada pakaian, Pak. Ya Allah, jahiliyahnya luar biasa. Nggak berjahit dan tidak berpakaian. Itu kan, ya Allah. Makanya Nabi i'tikafnya di gua. Jadi jangan salah paham. Jadi ada orang yang dapat wahyu di Gunung Bunder katanya. Iya, Pak. Ada, Pak? Iya. Dapat wahyu di Gunung Bunder. Kalau kita ke Gunung Bunder dapatnya Tales. Ya, usia 37 sampai 40 tahun. Kemudian masa menjadi nabi yaitu usianya 40 sampai 63. Jadi 23 tahun. Nah, itu usia Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul. Nah, posisi nabi ini artinya kehidupan ekonomi nabi ini pernah kaya sekali, pernah hidup normal, pernah miskin sekali. Kenapa Nabi mengalami 3 masa? Pernah kaya, pernah normal, pernah miskin. Karena umatnya pun begitu, ada yang kaya, ada yang normal, ada yang miskin. Artinya yang kaya contoh Nabi, yang sederhana contoh Nabi, yang miskin contoh Nabi. Kenapa kaya? Karena beliau berdagang, makanya jadi kaya raya, jujur, amanah. Itu yang tadi melamar Khadijah dengan mahar 3M tadi, kan berarti kaya sekali. Ya itu. Kenapa beliau hidup normal? Karena lebih konsentrasinya bukan berdagang, konsentrasinya adalah berdakwah, berjihad. Makanya hidupnya normal biasa. Kenapa beliau miskin? Karena hartanya seluruhnya untuk dakwah, untuk jihad. Bahkan suatu saat ketika memimpin sholat berjamaah, ya, Umar bin Khattab tidak khusyuk sholatnya karena mendengar ada salah seorang jamaah yang suara perut kerongkongan, kelaparan. Selesai sholat, Umar langsung berdiri karena dia memang begitu tegas. Siapa di antara kalian, hai sahabatku, yang saya tadi sholat tidak khusyuk? Saya mendengar ada suara perut yang kerongkongan lah gitu, nggak makan. Nggak ada yang jawab. Lalu akhirnya Rasulullah menjawab, hai Umar, alhamdulillah 3 hari ini tidak ada makanan yang saya bisa makan. 3 hari ini saya puasa. Nangis Umar lalu berpidato, raja-raja Persia, Romawi hidup mewah, makan makanan yang nikmat. Kita punya raja, punya presiden, kepala negara, pemimpin dunia akhiratnya 3 hari tidak makan karena mikirin kita. Nangis sahabat-sahabat yang lain itu. Saking miskinnya beliau pernah 3 hari tidak makan. Jadi pernah mengalami miskin, Pak. Tapi di akhir hidupnya. Kalau sekarang pejabat kita masih muda aja miskin, udah tuanya kaya. Kenapa kaya? Karena menghalalkan segala cara. Ya, ada orang nangkep, ya, badan narkobanya dia mau disita, dijual lagi, makanya kaya. Ada orang yang main judi online lah, judi apa ya, oh itu disita tuh barangnya, diambil buat dia, makanya kaya terus gitu ya. Ya Allah, makin kaya. Padahal kalau kita ngeliat gajinya
PNS itu sama dengan TNI, sama dengan Polri. Gajinya ketahuan, golongan ini ketahuan. Kenapa bisa uangnya miliaran? Nah, dipertanyakan. Kita lihat masa beliau punya satu istri dengan masa beliau banyak istri. Lebih lama mana Pak? Lebih lama beliau punya satu istri, yaitu di usia 25 tahun sampai 5 tahun, 50 tahun beliau punya satu istri, yaitu hanya Khadijah binti Khuwailid. Saking cintanya beliau sampai beliau menjadi duda lama, 1 tahun menjadi duda. Usia 51 tahun, 50 sampai 51 itu beliau menjadi duda. Saking cintanya kepada Khadijah, Allah perintahkan menikah dengan istri yang berikutnya, yaitulah sampai usia 52 sampai 63 tahun beliau berpoligami. Dan itu semuanya bagian daripada khosais. Apa ini khosais? Khosais ini ciri khas, kekhususan atau ketentuan khusus, sejumlah aturan yang hanya disyariatkan, diberlakukan kepada beliau, tidak kepada umat beliau. Ini harus kita pahami nih Pak. Kadang-kadang kan orang tuh poligami itu sunnah Nabi gitu kan. Padahal ini khosais namanya, ketentuan khusus yang hanya diperintahkan kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah ada punya ketentuan khusus? Karena Rasulullah itu dihususkan Allah sebagai penerima wahyu dari Allah. Maka beliau Rasul harus berbeda dari umatnya, berbeda dari beberapa aturan dan kewajiban yang hanya pada diri Rasulullah. Apa itu? Pertama, khosais pernikahan. Rasulullah itu diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan lafaz hibah. Kalau kita nggak boleh. Kalau kita kan saya terima nikahnya dan kawinnya. Kalau Nabi boleh, nggak boleh. Apa boleh dengan kalimat yang lain? Saya terima hibahnya, boleh. Bagi Nabi doa. Contoh. Yang kedua, diperbolehkan menikahi wanita perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas. Terserah Nabi. Nabi mau punya istri 100 boleh bagi Nabi. Bahkan Pak, Nabi Sulaiman punya istri 1000 dalam sebuah riwayat. Istrinya berapa? 1000 orang. Banyak amat ya. Ya Allah ya. Saking perkasa kuatnya. Bingung kapan buka kolornya. Saking banyak ininya. Iya, orang-orang dulu itu biasa, raja-raja biasa itu punya harem di Turki itu ratusan, puluhan, itu biasa poligami. Yang kedua, diwajibkan memilih pilihan pada istri untuk tetap bertahan atau tidak. Diwajibkan memberikan pilihan kepada istrinya. Istri ini boleh memilih tetap bersama Nabi atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan istri Rasulullah melebihi semua wanita di dunia ini. Karena itu istri Rasulullah itu berkedudukan sebagai ummatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Allah memberikan balasan berlipat ganda kepada istri Rasulullah. Diharamkan menceraikan istri yang telah memilih beliau dan diharamkan menikah lagi dengan perempuan selain mereka. Artinya adalah istri Rasulullah itu Rasulullah wafat nggak boleh nikah lagi. Nggak ada dalam sejarah Rasulullah wafat istri beliau menikah dengan laki-laki lagi. Jadi itu bagian daripada khosais Rasulullah, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Contoh lagi khosais tentang kewajiban khusus. Rasulullah wajib sholat malam, kita sunnah. Sholat tahajud wajib bagi Nabi. Rasulullah Nabi wajib sholat witir, wajib bersiwak, wajib sholat fajar, sholat duha, berkurban, wajib hukumnya bagi Nabi. Wajib membuat keputusan sebagai musyawarah, wajib membayar hutang kepada orang muslim yang meninggal dunia karena nggak mampu membayarnya. Wajib sholat dengan sempurna, hilang lagi, ya, dengan tanpa catat sekalipun, ya, itulah khusus bagi Nabi, namanya wajibatul khusus, khosais kewajiban, khosais kewajiban. Nah, kemudian ketika beliau menggunakan senjata, wajib tidak pulang sebelum bertemu dengan musuh. Menyerang seorang musuh wajib terus sampai maju, sampai mengalahkan. Wajib bertahan menghadapi musuh meskipun jumlahnya banyak. Kemudian haram bagi Nabi, haram khusus bagi Nabi ya Pak ya. Apa itu? Haram mengucapkan syair lagu. Jadi Nabi nggak boleh nyanyi, nggak boleh lagu, apalagi bikin lagu.
Udah waktu udah habis ya. Kemudian haram membaca menulis, karena itu Nabi nggak bisa membaca menulis. Haram memerintahkan dengan isyarat mata. Haram menerima sedekah dan zakat. Ya kan? Mustahik zakat nggak ada pada Nabi. Keluarganya nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Beda dengan hadiah. Hadiah boleh, tapi zakat sedekah tidak menerima. Haram memakan makanan yang baunya tidak enak. Jadi nggak boleh Nabi itu makan pete, jengkol nggak boleh. Beda dengan kita. Itu makanan yang paling nikmat ya. Ya, haram makan sambil bersandar, nggak boleh tuh Nabi makan bersandar. Nah, istri-istri Rasulullah nih ada 12 ya tuh ya, Khadijah sampai Ummu Salamah. Alasan-alasannya ini ya, ini diantara alasannya tuh ya, beliau menikah itu ada alasannya tuh Pak. Jadi nggak sembarangan beliau menikah. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kita dapat memahami sirah Nabawi sampai hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, sehingga kita tidak bisa langsung memponisnya ya.